Island of the Dolls. Di selatan Mexico City, tepatnya di daerah kanal kuno Xochimilco, ada satu pulau kecil yang isinya bukan pohon rindang atau pantai cantik, tapi ribuan boneka. Boneka rusak. Boneka tanpa mata. Boneka dengan kepala terpenggal. Boneka yang tergantung di pohon-pohon kayak lagi ngeliatin lo. Katanya dulu ada seorang pria bernama Don Julian Santana Barrera yang tinggal sendirian di pulau itu sekitar tahun 1950. Suatu hari, dia nemuin jasad anak perempuan kecil tenggelam di kanal dekat pulaunya. Gak lama setelah itu, dia nemuin boneka ngambang di air. Dia percaya arwah si anak masih gentayangan. Buat nenangin roh itu, dia mulai ngumpulin boneka-boneka bekas dari sampah atau dari orang-orang sekitar, terus digantung di pohon. Masalahnya, dia gak cuma gantung 1-2 boneka, dia gantung ratusan sampai ribuan. Warga sekitar bilang, lama-lama Don Julian jadi aneh. Dia sering ngomong sendiri, katanya boneka-boneka itu bisik-bisik tengah malam. Katanya mereka gerak sendiri. Katanya mereka minta boneka lain buat teman. Dan yang bikin makin serem, tahun 2001 Don Julian ditemukan meninggal tenggelam di tempat yang sama kayak lokasi anak kecil itu dulu ditemukan. Sampai sekarang, pulau itu masih ada. Boneka-bonekanya udah makin hancur dimakan waktu. Mata copot, badan retak, rambut kusut kena hujan dan panas. Kalau angin malam lewat, boneka-boneka itu goyang pelan, kayak lagi nyengir. Orang-orang yang pernah ke sana bilang, kadang ada suara bisikan padahal nggak ada siapa-siapa. Ada boneka yang tiba-tiba pindah posisi. Ada yang ngerasa diawasi terus selama di pulau itu. Edinburgh Castle. Di atas bukit batu besar di kota Edinburgh, berdiri kastil tua yang umurnya ratusan tahun. Dari luar sih kelihatan megah, klasik, vibes medieval gitu. Tapi makin lo dalemin sejarahnya, makin dingin rasanya. Tempat ini dulu dipakai buat penjara tahanan perang, penyiksaan, eksekusi, pertempuran berdarah. Bayangin aja, selama berabad-abad, ribuan orang ditahan di ruang bawah tanah yang gelap, lembab dan nyaris tanpa cahaya. Banyak yang mati karena kelaparan, penyakit, atau disiksa. Nah, yang bikin tempat ini terkenal angker banget tuh cerita-cerita penampakannya. Si drummer tanpa kepala, katanya sering muncul pas kastil dalam bahaya. Orang-orang ngaku pernah dengar suara drum pelan di lorong batu, padahal nggak ada siapa-siapa. Tahanan bayangan. Beberapa turis dan penjaga malam bilang mereka ngerasa disentuh, ditarik bajunya, atau ada sosok lewat cepet di sudut mata. Pas nengok, kosong. Ruang bawah tanah, ini bagian paling bikin gak nyaman. Banyak pengunjung bilang tiba-tiba merinding, mual, atau panik tanpa alasan. Kayak ada energi berat banget di udara. Yang bikin serem tuh bukan jump scare, tapi suasana sunyinya. Lorong batu sempit, angin dingin Skotlandia masuk lewat celah-celah tembok tua. Lampu redup, langkah kaki lo mantul di dinding. Dan kadang orang ngerasa ada langkah lain yang ikut. Trans-Allegheny Lunatic Asylum. Bangunan ini berdiri sejak tahun 1864 di kota kecil Weston. Dari luar kelihatan megah, gaya arsitektur klasik abad 19. Tapi jangan salah, di balik tembok batunya, ada sejarah yang berat banget. Awalnya dibangun buat nampung sekitar 250 pasien, tapi pada puncaknya, lebih dari 2.400 orang dijejelin di sana. Kebayang nggak sesaknya? Pasien tidur berdesakan. Banyak yang diikat, banyak yang dikurung sendirian di ruangan sempit berhari-hari. Dulu metode pengobatannya juga sadis, yaitu terapi kejut listrik ekstrem, isolasi total, bahkan prosedur medis yang sekarang udah dianggap nggak manusiawi. Lorongnya panjang banget, temboknya kusam, cat mengelupas, jendela tinggi tapi cahaya masuknya minim. Orang-orang yang ikut tur malam bilang sering dengar suara pintu besi kebanting sendiri. Ada suara teriak atau tangisan padahal gedung kosong. Beberapa ngerasa ada yang ngikutin dari belakang. Alat perekam kadang nangkep suara bisikan aneh. Yang bikin makin gak nyaman tuh ruang isolasinya. Ruangan kecil, gelap, dingin. Lo berdiri di tengah ruangan itu dan rasanya kayak udara berat banget. Kayak ada sisa emosi ketakutan yang nempel di dinding. Dan ingat, ini bukan tempat legenda doang. Ini tempat nyata, dengan ribuan orang yang pernah menderita di dalamnya. Kadang yang bikin angker bukan hantunya, tapi sejarah manusianya sendiri. Eastern State Penitentiary. Bayangin lu berdiri di depan bangunan batu gede, dindingnya tinggi, jendelanya kecil-kecil kayak mata yang lagi ngintip. Tempat ini berdiri sejak tahun 1869 di kota Philadelphia. Dulu ini penjara super ketat dengan sistem yang kejam tapi sunyi. Setiap narapidana dikurung sendirian. Bukan cuma di sel kecil, tapi benar-benar tanpa interaksi. Gak boleh ngobrol. Gak boleh lihat tahanan lain. Bahkan kalau keluar sel pun kepalanya ditutup biar gak tahu arah. Tujuannya katanya biar mereka merenung dan bertobat. Tapi yang terjadi, banyak yang malah kehilangan kewarasan. Lorong-lorongnya panjang dan melingkar, modelnya kayak roda dengan menara pengawas di tengah. Sekarang atapnya banyak yang runtuh, catnya mengelupas dan sel-selnya lembab. Kalau lo jalan di sana,
Suara langkah lu sendiri bisa mantul dan terdengar kayak ada orang lain ngikutin. Beberapa penjaga dan pengunjung ngaku pernah lihat bayangan hitam lewat cepat di ujung koridor. Ada yang ngerasa disentuh padahal lagi sendirian. Ada juga yang bilang pernah dengar bisikan pelan dari dalam sel kosong. Yang bikin makin ikonik, penjahat terkenal kayak Al Capone juga pernah dipenjara di situ. Katanya bahkan dia pun ngerasa diganggu selama di sana. Hutan Aokigahara. Hutan ini ada di kaki Gunung Fuji di Jepang. Dari luar kelihatan kayak hutan biasa, pohon tinggi, hijau, tenang. Tapi justru itu yang bikin serem. Begitu lo masuk, suara dunia kayak hilang. Angin hampir nggak kedengeran, burung jarang bunyi. Kompas sering nggak akurat karena kandungan besi di tanahnya. Jadi banyak orang bilang, kalau lo masuk terlalu dalam, lo bakal gampang kehilangan arah. Yang bikin tempat ini punya reputasi gelap adalah banyaknya tragedi yang pernah terjadi di sana sejak puluhan tahun lalu. Pemerintah sampai pasang papan peringatan di pintu masuk hutan buat ngingetin orang supaya mikir panjang sebelum ngelakuin hal nekat. Itu aja udah bikin suasana makin berat. Banyak penduduk lokal percaya ada energi aneh di sana. Cerita urban legendnya bilang, kadang orang ngerasa kayak ada yang ngikutin. Ada yang dengar langkah kaki padahal sendirian. Ada juga yang bilang ngerasa ditarik makin dalam ke hutan.